Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat seluruh Nusantara. Perkenalkan, nama saya Irma Yeni. Saya pada saat ini mengajar di SMP Negeri 5 Padang, Provinsi Sumatera Barat. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya berbagi praktek baik kepada Bapak Ibu semuanya yang berjudul Pembelajaran Berdiferensiasi di Laboratorium IPA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat seluruh Nusantara. Perkenalkan, nama saya Irma Yeni. Saya pada saat ini mengajar di SMP Negeri 5 Padang, Provinsi Sumatera Barat. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya berbagi praktek baik kepada Bapak Ibu semuanya yang berjudul Pembelajaran Berdiferensiasi di Laboratorium IPA. Laboratorium IPA juga dapat digunakan sebagai tempat mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi. Berdasarkan hal tersebut, yang menjadi latar belakang praktek baik saya adalah yang pertama, sebagai upaya mengoptimalisasikan laboratorium IPA sebagai praktek untuk melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Dan yang kedua, masih lemahnya motivasi dalam pembelajaran di dalam kelas. Dan yang ketiga, kurangnya literasi sains peserta didik. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, tentunya untuk menjawab permasalahan dihadapkan atas beberapa tantangan sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana upaya mengefektifkan laboratorium IPA sebagai sarana untuk praktek bagi siswa. Kemudian yang kedua, bagaimana meningkatkan motivasi siswa dalam pembelajaran sehingga pembelajaran menarik bagi siswa. Dan yang ketiga, bagaimana menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di laboratorium IPA. Lalu, seperti apakah aksi yang saya lakukan? Untuk lebih jelasnya, silakan saksikan video saya berikut ini. Aksi yang saya lakukan adalah, langkah pertama, saya menyiapkan asesmen diagnostik non-kognitif. Tentunya, saya berkolaborasi dengan guru BK, sehingga dikelola 3 gaya belajar yang dimiliki oleh peserta didik. Pada kelas yang saya lakukan pembelajaran berdiferensiasi, terdapat 3 kelompok gaya belajar, yaitu gaya belajar visual sebanyak 25 siswa, audio sebanyak 10 siswa, dan kinestetik sebanyak 11 siswa. Gaya belajar ini saya gunakan untuk memudahkan merancang strategi pembelajaran. Kemudian, langkah kedua, melaksanakan asesmen diagnostik kognitif menggunakan aplikasi Google Form yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Dari hasil asesmen, terdapat 3 kategori murid yang kategori paham sekali terdapat 10%, paham sebagian 75%, dan kurang paham 15%. Aksi yang saya lakukan selanjutnya adalah melaksanakan pembelajaran di dalam kelas. Untuk strategi diferensiasi konten dilakukan di dalam kelas, sedangkan kegiatan inti untuk strategi proses dilakukan di laboratorium IPA. Kegiatan pembelajaran dimulai dengan mengucapkan salam, berdoa sebelum pembelajaran. Berjumlah 34 orang, sakit 7 orang, siap menerima pelajaran dari Ibu. Ya, terima kasih. Damar, untuk selanjutnya, silakan ketua kelasnya memimpin doanya. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Lebih fokus, baik kita mulai saja. Itu diawali dengan tepuk semangat. Semuanya mengikuti ya. Agar murid lebih bersemangat dalam belajar, saya melakukan ice breaking tepuk semangat. Huha huha, hahu hahu, hihi hihi, semangat. Kemudian dilanjutkan dengan mengingatkan peserta didik tentang kesepakatan kelas yang telah disusun sebelumnya dengan membacakan kembali. Kesepakatan kelas ini dilakukan untuk membiasakan budaya positif bagi murid. Selanjutnya, melaksanakan persepsi dan motivasi kepada murid dengan memberikan pertanyaan pemantik. Ya, silakan Caca. Berdasarkan partikel penyusunnya terbagi menjadi 2, yaitu zat tunggal dan zat campuran. Partikel tersebut juga terbagi 2, yaitu unsur dan senyawa. Ya, bagus sekali. Beri tangan pada Aksa. Silakan perhatikan tujuan.
Kegiatan awal selanjutnya adalah menjelaskan tujuan pembelajaran kepada siswa. Salah satu tujuan pembelajaran yang terpenting, melalui praktikum di laboratorium, siswa mampu menganalisis perubahan fisika dan perubahan kimia dengan benar. Dan diharapkan nantinya siswa memiliki keterampilan sains di laboratorium. Agar pembelajaran lebih bermakna, saya melakukan strategi diferensiasi konten kepada siswa. Setelah dilaksanakan diferensiasi konten, selanjutnya agar pembelajaran lebih bermakna Untuk pembuktian. bagi siswa, maka siswa saya ajak ke laboratorium IPA untuk melaksanakan kegiatan berikutnya. Langkah selanjutnya, saya melakukan bimbingan kepada murid pada saat melakukan praktek di laboratorium. Bagi kelompok yang memiliki gaya belajar audio, saya bantu dengan menonton dan mendengarkan langkah-langkah membuktikan perubahan fisika dan perubahan kimia. Kemudian memberikan arahan praktek pembuktian perubahan fisika dan perubahan kimia. Setelah mereka memahami dari tayang video, kemudian murid diberikan kebebasan dalam melakukan praktek langsung. Mereka bebas bereksperimen dengan apa yang mereka praktekkan. Saya melakukan bimbingan kepada murid pada saat melakukan praktek di laboratorium. Bagi kelompok yang memiliki gaya belajar audio, saya bantu dengan menonton dan mendengarkan langkah-langkah membuktikan perubahan fisika dan perubahan kimia. Kemudian memberikan arahan praktek pembuktian perubahan fisika dan perubahan kimia. Setelah mereka memahami dari tayang video, kemudian murid diberikan kebebasan dalam melakukan praktek langsung. Mereka bebas bereksperimen dengan apa yang mereka praktekkan. Yang pada akhirnya mereka mampu melakukan langkah-langkah praktek dengan benar, mulai dengan membakar larutan gula dengan menggunakan lampu spiritus, lalu merobek-robek tisu, kemudian membakarnya sampai menjadi debu. Kelompok yang memiliki gaya belajar visual, saya berikan bimbingan yang lebih intensif dengan memaparkan langkah-langkah praktek yang harus dilakukan. Kelompok yang memiliki gaya belajar kinestetik tidak memerlukan bimbingan sepenuhnya. Mereka lebih mandiri melakukan kegiatan praktek. Agar gaya belajar mereka lebih terekspresi, saya menyediakan PlayStation untuk membuat sebuah model patung. Untuk diferensiasi produk, saya memberikan tugas proyek berupa membuat tape singkong secara berkelompok. Di akhir kegiatan, saya melakukan refleksi dari pembelajaran yang telah dilakukan dengan membagikan kertas stick notes ke murid. Hasil refleksi dari mereka menunjukkan pembelajaran berdiferensiasi yang telah saya lakukan sangat menyenangkan dan menarik bagi mereka. Beliau selalu bimbing kami dalam belajar. Praktek di laboratorium IPA sangat mengasihkan bagi saya. Menurut saya, pembelajaran berdiferensiasi yang telah dilaksanakan Bu Irma sangat bagus karena anak-anak merasa dan pembelajaran berdiferensiasi ini aman, nyaman, tentram, dan bisa mengekspresikan dirinya. Dan pembelajarannya sangat menyenangkan. Selamat Bu Irma dan sukses selalu sehingga menghasilkan karya-karya dan ide-ide yang cemerlang untuk pendidikan kita ini. Terkait implementasi pembelajaran berdiferensiasi yang diterapkan Bu Irma pada Mapel IPA di laboratorium, itu sangat bagus sekali. Selama ini kita tahu bahwasanya pembelajaran berdiferensiasi merupakan salah satu bentuk proses pembelajaran yang berpusat pada siswa. Dengan adanya praktek langsung di laboratorium IPA, itu siswa akan merasakan dampak bagaimana mereka bisa belajar lebih dekat dengan alam, dengan Mapel IPA itu sendiri, dan siswa merasa senang dan kebutuhan belajarnya juga terpenuhi. Semoga sukses Bu Irma dengan penelitiannya. Berdasarkan pengamatan saya, Bu Irma sebagai guru IPA di SMP Negeri 5 Padang telah berhasil melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi dalam mata pelajaran IPA. Sehingga pembelajaran IPA di SMP Negeri 5 Padang telah menjadi pembelajaran yang menarik bagi anak-anak. Setelah saya melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi di laboratorium IPA, ternyata menarik dan menyenangkan bagi siswa. Semoga praktek baik saya ini bermanfaat bagi Bapak Ibu semuanya. Buah mangga, buah pepaya, jangan disimpan dalam peti. Cukup sekian dari saya. Dan saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.